Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sangat kita hormati guru kita Habib Ahmad Fajir Al-Jufri, Habib Mustafa, Habib Hasan, Sayyid Ali, Ustadz Huluk sebagai berdakwah sebagai baik jamaah Ratibul Khatam, karyawan pabrik nomor 1 cendrawasih, muka-muka nama kami. Amin. Kalau tak cerita sewaktu kan Rasul ini mantun asal ini kalau ini yang biasanya punya masjid misalnya telung dino bahkan panggil terus sahabat ditakoni kan mengenai sing biasa mak-mak sing nyapu masjid kini di bawah terus telung dino gak beduk sallallahu alaihi wasallam napa jawabnya Kanjeng Rasul ya pun sedo Kanjeng Nabi terus takon ngene sama kok gak ngabari aku sih. Nah, di antara sahabat itu ada yang mengatakan Allah angger tukang sapu. Tapi kan Nabi nggak melihat karena tukang sapunya. Karena keistimewaannya gelem rambut masjid. Makanya ketika langsung nonton Kanjeng Nabi jauh wis aku tenan sarean. Akhirnya sholat ten sarean. Terus Kanjeng Nabi jauh. Sahabat-sahabat karo kewong wedok sing tukang nang masjid. Wong sak kuburan sak wilayah iki rahmati tambah kabeh gara-gara wong wedok iki. Ya padha karo ceritane Mbah Soleh tentang mati tim song. Nah, jadi ketok irene tukang sapu, tapi yo abot. Nyatane enek sing jajarin masjid gak tau nang masjid. Salam Muhammad. Memang kelambe aku gitu. Salam Muhammad. Dane Kanjeng Nabi dawuh am niku umum. Ngeten oleh dawuh. Tuqradul a'malu ala Allah yaumal isnaini wal khamis. Jadi amal perbuatan awake dhewe elek apik dilaporkan Gusti Allah tiap hari Senin dan Kamis. Ada buku LPG harian. Ya. Amal isnain wal khamis. Maduradul alal anbiya wal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Awake dhewe amal perbuatan apik elek dilaporno nang para nabi kabeh. Mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad iku ngerti kelakuan awake dhewe. Elek yo ngerti, apik yo. Terus wa'alal aba iku ora kok bapak kandung tok, tapi ilang apa ilas sufla yang ulia mbahe yo roh buyute roh. Jadi mare kok poso-poso mokel iki mbahe gregeten goblok. Sallallahu Muhammad. Lakola kok gak poso. Nek jobor gak poso. Jadi roh wal ummahat emak sing wis sedo mbek duit mbak-mbak sira kabeh. Terus dawuh Kanjeng Nabi, "Baya rafu nabi hasanatihim wa yasdadu fi wujuhihim bayadaw wa israqa." Mek hadis Bukhari roh hadis iki. Terus ahli kubur mulai para nabi buyut-buyut sing wis sedo kabeh
berbunga, senang bahagia. Wajahnya semakin cemerlang, nambah putih, nambah keren, nambah glowing. Ngerti? Makanya amal baik kita itu merupakan make up dari ahli kubur. Make up bagi ahli skincare. Lagi ini awake dhewe sedang berani buyut-buyut. Nah awake dhewe gelem open berani almarhumah, besok awake dhewe mati yakin mesti diberi anak putu. Itu nggih. Coba awake dhewe ngapleki, menapunten dhewe ngapleki. Sebab Kanjeng Nabi niku nek dawuh Irru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Ngapi wong tua loro sing urip utawa seto menemene anak sampean mesti ganti balas apik marang sampean. Terus Kanjeng Nabi maringi lampu kuning. Hati-hati ya. Wattaqullah wala tu'dzu mautakum. Takwan Gusti Allah, hati-hati ojo sampai nglarakno leluhure awake dhewe. Iku penak dipahami nek kapan amal apik nyenengno almarhumah, amal elek nyakiti almarhumah. Ngeten iki. Makane Kanjeng Nabi ora dawuh terus sampai brebes milih. Fattaqullah wala tu'dzu mautakum. Sing hati yo aja sampai gawe susah almarhumah. Alhamdulillah awake dhewe dipertemukan barokah guru-guru ngeten iki. Wasiati suruh mandikan Rasul Khatta mendirikan majelis-majelis ini wasiat guru-guru sedaya. Makane mondok belajar agama harus ada sanad guru. Ketika budal eling guru nih. Ya ngeten niku. Ya mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai kami baca menyempurnakan tadzkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita tasik saged istiqomah menghadiri majelis-majelis yang insya Allah dengan berkahnya Ratibul Haddad ini kita diberikan berkah untuk sahibul baitnya, berkah untuk yang menghadirinya, berkah orang-orang yang mencintai daripada musannif, pengarang daripada Ratibul Haddad ini. Karena dikatakan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, siapa orang yang selalu membaca Ratibul Haddad ini tiap hari walaupun sendirian, apalagi dengan berjamaah seperti ini, majlis-majlis Ratibul Haddad ini akan mendapatkan apa? Man lazima qira'atul Ratibul Haddad mata ala husnul khatimah. Siapa orang yang direntul mulazim, istiqomah, continue terus menerus. Beb kula kok benditen mboten saged, Beb, misalnya niki. Bapak Jo mboten saged, soalnya repot gawe ayo pentol. Pripun niki Beb sagede cuma 1 minggu sekali. Nggih sampean jalani pokoknya. Istiqomah walaupun 1 minggu sekali. Mboten saged Beb 1 minggu sekali. Ya mungkin 2 minggu sekali. Pokoknya dia tidak pernah meninggalkan daripada pembacaan Ratibul Haddad ini. Nanti kelak di akhir zaman, di hari kiamat, dia akan mendapatkan pertolongan daripada musannif Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan main-main, soalnya Ratibul Haddad ini zikir yang singkat tapi di dalamnya lengkap. Singkat tapi lengkap. Sholawat nggih wonten, istighfar nggih wonten, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah min khataya. Pasti sampean kok terus Gus Ikdam sing lagi viral nggih. Pasti sampean entuk dagingan di pusat.
Gara-gara apa? Nah, Ratibul Haddad ini. Pasti lah. Baca la ilaha illallah, ingat Allah, subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim. Karena dikatakan juga di dalam kitab Nasairud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, ya, siapa orang melakukan 3 perkara ini, nawrallahu ala wajhihi, dia akan mendapatkan cahaya di dalam wajahnya. Bahasane lan terus Gus Rofin apa? Untuk skincare, glowing. Tapi kok glowingnya mboten ketinggal sakniki Mas. Gak ketok saiki. Sok ben ten hari kiamat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, wajah kita akan kelihatan tanda-tandanya orang-orang yang gemar membaca Ratibul Haddad. Siapa saja? Ada 3. Yang pertama adalah mulazamatu dzikrullah ta'ala. Orang yang ingin nanti ketika di hari kiamat wajahnya akan terang benderang. Yang pertama adalah orang yang selalu mulazim, istiqomah, terus menerus membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih istighosan, nggih rotiban, pokoknya zikir. Nggih. Termasuk zikir kan juga rotib. Istighosan nggih sami mawon. Tibaan, sing tudurot, terserah. Semua zikir bagus. Maka kelak nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan az-zikru silahul murid linaili ma yurid. Zikir ini adalah senjatanya para santri. Sampean nyambut gawe kok wis gak duwe apa-apa, nggih, gak senjata. Ya apa maneh Mas, dekingane nggih pusat. Napa, Beb? Gedhog-gedhog pintune Gusti Allah. Melewati apa? Melewati daripada zikir Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca sholawat. Nah, ini gak termasuk ngetok pintunya Gusti Allah. Mengetuk daripada pintu-pintunya Allah. Melalui apa? Doa. Melalui apa? Zikir. Karena ad-du'a'u mukhil ibadah. Doa itu adalah pangkalnya ibadah. Sampai yang sholat gitu ngomong. Iya betul nggih? Salat ini kan isi doa. Ada doa iftitah, ada doa kunut, ada doa tasahud awal, tasahud akhir. Semua isinya doa. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ini lemah. Nah, supaya kuat atine menghadapi zaman seperti ini nggih. Kadang-kadang mentale wah wis anak-anak zaman now ya. Mentale kadang-kadang halusinasi. Kenapa? Karena dikatakan dalam kitab niku dhaifuz dzikri ilallah taala. Lemah atau jarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekingane kurang kuat. Jadi kayak ibarat bangun jembatan saking pring, itu memang pring tipis-tipis, gitu. Ambrol, rusak. Tapi kalau sering berzikir, sering kumpul kalian tiang-tiang soleh, insya Allah jembatan ini memang pring tebel-tebel, kayu kuat-kuat, sampai lewat jejak, sampai menuju kepada jalan yang kita tuju tadi itu. Nomor 2, agar kita mendapatkan wajah yang bercahaya nanti di hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar apa? Selalu membaca Al-Qur'an. Nah niki arek saiki kan seringane baca media sosial mawon. Nggih, scroll TikTok, scroll Instagram dan lain-lainnya. Tapi Al-Qur'an ini diboikot. Al-Qur'an ini paling kok wonten acara-acara mawon, tahlilan, nggih, Yasin atau yang lainnya. Padahal Al-Qur'an ini adalah paling afdolnya ibadah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, afdol ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Juga pernah suatu saat niki wonten kisah dikisahkan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau pernah menceritakan, Ra'aitu Rabbul Izzati fil manami. Imam Ahmad ini pernah bermimpi berjumpa dengan Gusti Allah. Fakultu ya Rabb, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarrubu bihi al-mutaqarribuna ilaik. Amalan apa yang paling afdal yang bisa mendekatkan diriku kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala? Damel amalan apa? Cek dagingan kula niki semakin kuat Gusti. Imam Ahmad bin Hanbal berkata seperti itu. Maka beliau mengatakan bikalami ya Ahmad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan firman-Ku, dengan ayat-ayat suci-Ku wahai Ahmad. Fakultu, maka Imam Ahmad beliau berkata kembali, bi fahmin atau bi ghairi fahmin. Kula niki deres Al-Qur'an harus paham artine maknane Al-Qur'an apa mboten Gusti? Bi fahmin atau bi ghairi fahmin. Sampean ngaos Al-Qur'an baik niku paham napa mboten paham tetep entuk ganjaran saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tambah paham lebih tambah sae niku. Maka beliau mengatakan kalau begitu sekarang hari-hariku akan aku gunakan selalu membaca Al-Qur'an supaya hatiku akan menjadi terang benderang dan dijauhkan daripada mara bahaya dan bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya katakan orang kalau selalu ketika masuk rumah masjid sampean ngaos Al-Qur'an, ada namanya ayatut tahsin, ayat-ayat penjagaan. Niku napa? Dikengken untuk selalu membaca ayat kursi. Kalau sampean rumahnya tadi itu pingin berkah, rumahnya pingin dijaga daripada segala bala bencana, masuk baca ayat kursi, keluar baca ayat kursi, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Kalau pingin rezekinya lancar, pingin ikhlas, nah niku dikengken ngaos surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Jadi ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Itu untuk digunakan semuanya. Jadi buka toko, mau berangkat aktivitas agar diberikan rezeki yang lancar, berkah. Karena surat Al-Ikhlas itu menjadikan hati kita ini gampang ikhlasan, gampang ikhlas nerimo saking takdiri Gusti Allah. Ikhlas, gak gampang uring-uringan, gak gampang ngeresuloh. Sebab apa? Dia membaca surat Al-Ikhlas. Al-Falaq, apa faedahnya, Bib? Disebutkan daripada afdhal surat karya Al-Imam Al-Habib Sa'id Al-Idrus. Al-Falaq niku narik rezeki. Makanya kalau pengen rezeki ini sampai kata perbanyak membaca surat Al-Falaq. An-Nas itu menjauhkan daripada sifat was-was setan, minal jinnati wan nas, daripada gangguan jin dan manusia. Kadang-kadang manusia gergeto sisan aja deh, bully kan, sing ngene. Nah, perbanyak untuk membaca surat An-Nas. Sekali nggak apa-apa, mau 10 kali silahkan semampunya. Kalau banyak gangguan, banyak-banyak baca surat An-Nas. Nah, diganggu pacare, diganggu matane, ya itu beda mana yang ceritane gitu. Nah, yang nomor 3, yang pertama tadi adalah membaca zikir, yang kedua adalah selalu membaca Al-Quran, yang ketiga adalah wa mujalasatu sholihin, sering duduk dengan orang-orang soleh. Karena kalau kita hanya mengandalkan amaliyah kita sendiri gak ngatasi, ya sampai ke sing mantok berkata nih Gus Idam sing viral itu ala mengatasi hati sembayangnya dewe, sembayang kadang-kadang kocar kacir, ngaji nih nggih boten saged istiqomah, nggih wirid nggih kadang-kadang tasik sering bolong-bolong. Tapi sampean cinta kali Gus Rofi, cinta kali Habib Ali, cinta kali Habib Hasan, Mas Agus dan lain-lainnya. Wah, insya Allah sampean didakingi sampai engkau melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya apa bangser ya? Hah? Nah, tapi kalau kita memang ada rasa cinta kepada orang-orang soleh, pasti kita akan diingat. Nah, pernah suatu saat itu kan ada orang
Orang Badui ini dikisahkan, ada orang Badui dia itu amalnya nggak banyak. Dia hanya melakukan sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, tapi tepat waktu. Sholat sunnah jarang-jarang, puasa sunnah jarang-jarang, ngaji mungkin sehari cuma selembar. Tapi dia sangat cinta sama Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Oh cinta. Setiap hadir ten dalemen niku badhe wonten acara wonten, dia sudah siapkan daripada air. Karena dulu itu air untuk gunakan wudhu niku bukan seperti sekarang. Saat ini damel sanyo kan wis muruk. Dulu masih pakai ditimba, disoten sumur wonten. Ini anak selalu seperti itu. Setiap mau ada acara di rumahnya Al-Imam Syafi'i selalu khidmat, selalu membantu kepada Al-Imam Syafi'i. Sehingga suatu saat orang ini tadi itu melihat bahwasanya di dalam mimpinya Al-Imam Syafi'i ini gandeng orang yang tadi yang khidmat kepada Imam Syafi'i, digandeng. Tanya, ya Imam, kok bisa sampai niki gandeng kulo niki mboten nggak ada ilmu, kulo niki cuma biasa sholat biasa mawon. Maka Imam Syafi'i mengatakan, iya, aku niki seneng sama kamu, cinta, karena kamu ini selalu berkhidmat kepadaku. Maka dia mengatakan, kalau begitu aku mulai sekarang sampai seterusnya akan selalu membantu engkau wahai Imam, khidmat terus. Akhirnya apa? Orang tersebut ketika sudah sepuh, banyak daripada generasinya penerusnya yang berkhidmat kepada juga pada orang tersebut. Nah, makanya kan ada mengatakan man khadama khudimah. Siapa orang yang mau berkhidmat, pasti suatu saat dia akan dikhadimi, dibantu, maksudnya gitu. Sekarang mau capek, pasti suatu saat dia akan merasakan nikmatnya. Sapa wong gelem nandur, pasti akan panen. Nah, gitu. Semuanya gitu. Makanya yang pertama adalah orang tadi itu yang gemar berzikir, yang kedua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, yang ketiga adalah orang yang selalu kumpul dengan orang-orang soleh. Pasti nanti suatu saat dia akan mendapatkan ketenangan, wajah yang terang benderang di hari kiamat dan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.